Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات Azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita bisa kembali berjumpa dalam majelis ilmu di malam hari yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Tentunya untuk kita kembali memperbaharui iman kita, karena terkadang iman ini bisa usang sebagaimana usangnya pakaian seorang manusia. Maka kita butuh untuk memperbaharui iman kita, ya, dengan ayat-ayat Allah, dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengumpulkan 3 ibadah. Yang pertama adalah kita salat maghrib, kemudian setelahnya adalah menuntut ilmu, kemudian yang ketiga nanti adalah salat isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi dengan menunggu salat setelah salat yang disebut oleh Nabi SAW, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah amalan yang sama pahalanya dengan orang-orang yang berjaga di perbatasan negeri dari kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada pembahasan peristiwa hari kiamat, yaitu as-sirat, yaitu tentang jembatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas neraka Jahannam. Berkata Syekh Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang kita ambil dengan tema kitab perjalanan setelah kematian.
alladhi bainal jannati wan nar, dan dia adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka Jahannam, antara surga dan neraka. Jadi as-sirat yang kita bahasakan dengan bahasa jembatan, titian yang harus diimani oleh setiap muslim, bahwasanya nanti setelah terjadinya al-mizan, ditimbangnya amalan kita, datang setelahnya peristiwa yang lain, yaitu peristiwa yang semua kita akan mendatanginya, yaitu kita akan lewat di atas jembatan, di atas titian yang Allah Subhanahu wa taala letakkan antara neraka dan di antara surga. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti dia akan mendatanginya, mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu merupakan suatu kepastian dan kemestian yang telah ditetapkan oleh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab ibn Ahbar, apa maksudnya kalian pasti akan mendatangi neraka? Maksudnya adalah semua manusia pasti akan melewati as-sirat, pasti akan melewati titian, pasti akan lewat di atas jembatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala letakkan di atas neraka Jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang selamat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak bertakwa, mereka ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan jatuh bangun, mereka akan merangkak, atau bisa jadi mereka akan terjatuh, terjungkir balik ke dalam neraka Jahannam, wal iyadu billah. Para ulama menjelaskan tentang jembatan ini. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyatihi. Para ulama berbeda pendapat bagaimana bentuknya jembatan. Faminhum man qala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara mereka ada yang mengatakan tariqun wasi'un yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Jembatan itu jalan yang lebar, luas. Orang-orang akan lewat sesuai dengan kadar amalannya. Apa alasannya para jamaah? Mereka mengatakan li'anna kalimat as-sirat madluluhal lughawi huwa hadza. Karena yang namanya jembatan itu enggak mungkin ada jembatan yang kecil. Secara bahasa, secara yang ditunjukkan oleh kata jembatan itu ada sesuatu yang lebar. Nah. Wali anna Rasul SAW akhbara bi annahu dahdun wa mazillah. Karena juga Nabi SAW mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nanti kita akan baca, jembatan itu adalah licin, lolat, dan menggelincirkan. Nah, sesuatu yang licin, sesuatu yang menggelincirkan tidak mungkin melainkan pada jalan yang lebar, bukan pada jalan yang sempit.
Ini alasan mereka yang mengatakan jembatan itu bagaimana? Luas, guar, belik, besar. Wa minhum man qala bal huwa siratun daqiqun jiddan. Ada yang mengatakan jembatan itu sangat kecil. Sangat kecil. Kama jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, annahu adaqqu min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id mengatakan balagani annal jisra adaqqu min as-sayf, adaqqu min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf. Telah sampai kepadaku jembatan itu, sirat itu lebih tipis daripada urat bulu, lebih tipis daripada helai rambut, tajam daripada pedang. Para ulama yang mengatakan luas berdalil dengan dalil jembatan itu licin dan menggelincirkan. Para ulama mengatakan itu sangat tipis, berdalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia lebih tipis daripada urat bulu dan lebih tajam daripada pedang. Mana pendapat yang lebih benar? Mana pendapat yang lebih benar para jamaah? Kedua, Pak Irfan, kedua. Alasannya, yang pertama juga hadis. Sisi bahasa. Terus. Besi lebih kuat pendapat si kedua. Kedua nah. Kode kan cablek. Itu lah mumbik ruah. La ilallah. Besar dan kecil. Lah, luar biasa istinbat ini ya para jamaah. Ya, jadi beliau mengatakan besar bagi yang bertakwa, kecil bagi ahli maksiat. Nah, taib jawabannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Biar ulama yang menjawab, jangan kita para jamaah. ini sekedar uji coba. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, umurul akhirah la tuqas bi umurid dunya. Perkara akhirat jangan dikiaskan dengan perkara dunia. Fallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. La nadri kaifa ya'burun. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyeberang. Hal yajtami'una jami'an fi hadha at-tariq aw wahidan. Kita enggak tahu apakah orang nyebrang itu sekaligus semuanya ataukah satu per satu. Jadi kita katakan, kita beriman jembatan itu lebih tipis daripada urat bulu dan lebih tajam daripada pedang. Jangan usah kita bingung-bingung para jamaah. Adapun pendapat yang pertama itu hanya dari sisi bahasa. Maka yang betul adalah pendapat yang kedua yang mengatakan perkara dunia tidak bisa dikiaskan dengan perkara akhirat. Allah maha mampu para jamaah atas segala sesuatu. Jangankan yang lebih sulit daripada itu, contoh ketika manusia akan berkeringat pada hari kiamat, masing-masing keringatnya berbeda-beda. Ayo. Ya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang keringatnya sampai lehernya. Jembatan yang kita sebutkan tadi, jembatan itu apa kadu masang ya.
Itulah berkatakan para jamaah imanin Nabi. Summa yu'ta bil jisr, didatangkan jembatan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam. Kemudian diletakkan di antara dua ujung di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana rupa jembatan tersebut? Mal jisru, bagaimana rupanya? Mumbiruana. Madhadatun, licin. Mazillatun, menggelincirkan. Alaihi khatatif, di atasnya ada pengait-pengait besi. Wa kalalib, wa hasakatun, mufaltahatun. Lihat para jamaah, pengait-pengait, kawat-kawat berduri. Subhanallah. Laha syaukatun, yang memiliki ujung yang tajam. Uqaifa, bengkok. Takunu binajdin yuqalu laha sa'dan, seperti duri sebuah pohon yang ada di negeri Najd, namanya pohon Sa'dan. Kalau kita tidak ada pohon ini para jamaah. Ini pohon ini ada di negeri Arab. Nah, pohonnya apa? Pohon Sa'dan. Tajam sekali para jamaah, tajam. Kalau kita di sini pohon apa? Lolon rope, tahu ada ke? Hah? Tak ada lolon rope, mami? Beda bahasa ruangan itu ini kah? Ya, mungkin kita beda bahasa. Orang Aimal itu mengatakan lolon rope, nasi berduri le. Hah? Hah? Bila? Laila don bila nama. Jawa sama bahasa anten deh. Jawa Timur ke Jawa Barat ini. Kalau orang Aimal itu mengatakan rope. Ndak dia berbuah. Ada buah Nabi? Hah? Berbuah? Oh, ada buahnya katanya. Dulu di dekat sawah saya ada pohonnya para jamaah. Tajam, hitam-hitam durinya. Hah? Oh, pokoknya itu sudah. Hah? Belatung? Oh, itu sudah. Saya bingung juga Pak Jamaah. Saya juga bingung ini. Ya. Tapi kita berbicara jembatan ini dia licin, dia memiliki pengait dan kawat yang berduri setajam pohon Sa'dan. Ini sifat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wa yudrabu jisru jahannam, dibentangkan jembatan di atas jahannam. Qala ya Rasulullah, fa akunu awwala man yujizu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku yang pertama kali melewatinya. Yang pertama kali lewat itu siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'aur rasul yauma idzin sallim sallim. Semua nabi mendoakan umatnya. Lihat para jamaah, tidak ada nabi yang tidak mendoakan umatnya. Wa du'aur rusul, doanya para nabi, Allahumma sallim sallim. Setiap yang lewat, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Padahal Nabi nggak tahu itu pelaku dosakah, pelaku maksiatkah, ahli taatkah, ahli syirikkah. Tapi Nabi katakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkanlah wahai Allah, selamatkanlah ya Allah. Nggak tahu yang ngerjakan sunnah atau yang nggak ngerjakan bidah, semuanya didoakan oleh Nabi SAW. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sifati Nabi kita ini sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Nabi sosok yang kasih sayang kepada seluruh umat manusia, seluruh alam semesta.
Wa bihi kalalibun mithlu syauqi sa'dan. Ada pengait-pengait yang tajamnya seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauqa sa'dan? Nabi bertanya kepada para sahabat, wah kidang kita duri sa'dan ini. Namun itu aja jelas dia tuang kita ya ini. Ya. Perlu kita pakai proyektor kalau mau lihat dia ini para jamaah. Ya. Lain kalikah kalau ada kita punya alat syauqu sa'dan. Qalu bala ya Rasulullah fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Nabi mengatakan iya, bentuk tajamnya pengait itu seperti duri sa'dan. Ghaira annaha la ya'lamu qadra 'izamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali hanya Allah. Saking besarnya para jamaah, enggak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah. Fatakhthafun nasa bi a'malihim. Dan dia menyambar manusia sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, jadi dikait kiri kanan para jamaah. Subhanallah. Ini bentuk neraka, bentuk jembatan tersebut. Berarti kata Nabi apa? Jembatan itu licin. Jembatan itu menggelincirkan. Kemudian jembatan itu di mana? Membujur, diletakkan di atas ujung neraka jahanam. Kemudian jembatan itu lebih tajam daripada apa? Pedang. Jembatan itu lebih tipis daripada apa? Urat bulu. Subhanallah. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Akal kita nggak sanggup berpikir bagaimana rupa kita akan lewat di atasnya. Coba, saya baru sanggup mikir aja dulu ini. Hah? Coba pikir aja dulu. Coba kita pikirkan dulu para jamaah. Bagaimana kita akan lewat di atas jembatan yang begitu tipis, begitu tajam, begitu licin, begitu menggelincirkan. Allahu Akbar. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Nanti kita akan bacakan dalilnya. Yamurru alaihin nasu ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Jadi yang membuat kita lewat itu adalah amalan kita para jamaah. Jadi nggak usah kita pikirkan mumpai cara antelon arak ke sepatu tekadu katenda bakat ente mana? Pakai sepatu apa ndak biar nggak luka kaki kita katanya. Nggak perlu kita mikirkan itu jauh-jauh. Kita akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan kita di dunia. Yang menjadikan kita lewat itu adalah amalan kita, kesolihan kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, serta ibadah-ibadah yang lain. Itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang cepat ataupun lambat berjalan, atau bisa merangkak, atau bisa terjungkir balik, jatuh bangun. Itu akan membuat kita, amalan kita ikhwatal iman. Sekarang ini kita sedang berusaha menetapkan kecepatan kita ketika berjalan di atas neraka, di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Kalau mau nemere speed bagus speed amalan nung ini. Kalau ingin kecepatan kita bagus, harus kita perbanyak amalan kita. Jadi enggak para jamaah, ya kalau kita pengen bagus, belamun sekeji-keji amalan terjebak lelah itu, santer lelah itu para jamaah. Maka lihat, kita baca beberapa riwayat tentang keadaan manusia. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tursalul amanatu war rahim fataqumani ala jambatay sirat. Diutus dua, amanah dan rahim. Allah, kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari, nanti kematian itu dibentuk seperti domba yang disembelih. Tapi ini Nabi mengatakan akan diutus amanah dan rahim. Keduanya berdiri di samping, di sisi jembatan. Sisi yang satu amanah, sisi yang satu ar-rahim. Yaminan wa shimalan, di kiri dan di kanan. Fayamurru awwalukum kalbarq. Ini kelompok yang pertama, golongan yang pertama lewat itu seperti kilat. Allahu Akbar. Seperti mata berkedip. Begitu cepatnya. Coba para jamaah, ada kecepatan kendaraan seperti kilat sekarang? Gak ada. Belum ada. Dilihat, kita ini akan ada kelompok manusia seperti ini yang berjalan di atas sirat seperti kecepatan apa? Kilat. Subhanallah. Sekarang dibuat film para jamaah. Nang kerja tipu-tipu di si film ini. Mereka kilat berhari ngono. La ilaha illallah. Endal kak jamaah kini jana. Lihat, para sahabat kaget para jamaah. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ayyu syai'in kamarril barq. Aku rela mengorbankan ibu dan bapakku wahai Rasulullah. Bagaimana kok bisa ada orang yang lewat seperti kilat, secepat kilat? Apa jawaban Nabi? Alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji' fi tarfati ain. Tidakkah engkau melihat kilatan bagaimana dia datang dan bagaimana dia pergi? Seperti itulah cepatnya kelompok yang pertama. Subhanallah. Thumma yamurru kamarrir rih, thumma kamarrit tayr wa shaddir rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Ada yang secepat angin, kemudian ada yang secepat burung, kemudian ada secepat kuda yang berlari kencang. Tergantung amalannya, kata Nabi SAW. Para jamaah kita mikirang diri, tanang ke ini. Ya itu mara bahasa tepetang diri. Ya, kita cari untuk diri kita masing-masing. Maka itulah sebabnya kenapa kita harus sibuk dengan perkara kebaikan. Karena kita tahu banyak peristiwa-peristiwa yang berat pada hari kiamat, ikhwatal iman. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berat, yang semua kita akan mendatanginya, yang semua kita akan menghadapinya. Kesanggupan kita tergantung dari amalan kita, dari perbuatan kita yang telah kita lakukan di atas kehidupan dunia ini. Dan Nabi kalian, kata Nabi SAW, wa nabiyyukum qa'imun, Nabi kalian berdiri di atas jembatan, yaqulu ya Rabbi sallim sallim. Lihat para jamaah, Nabi kita katakan, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai ketika amalan seorang hamba itu lemah. Nah, ada orang-orang yang lemah amalannya di dunia, di akhirat juga akan kelihatan mana yang lemah. Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u as-sayr, sampailah datang seorang laki-laki yang dia tidak bisa berjalan. Dia tahu leka. Kumbena amalan lemah. Niki ini yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lemah amalan ini.
Fala yastati'u sir illa zahfan, cuman bisa merangkak. Dulu para jamaah. Subhanallah. Wa fi hafatis siradi kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di kiri kanannya ada pengait-pengait. Allah perintahkan sambar. Itu sambar. Sambar yang itu sambar. Famakdushun najin. Ada seorang hamba bangun jatuh, bangun jatuh, tapi dia selamat. Wa makdusun finnar. Ada yang terjungkir balik masuk ke dalam neraka. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Makanya Allah memberikan kita kehendak, ikhwatal iman. Allah berikan kita pilihan untuk memilih sesuatu itu bagi diri kita. Allah berikan kita akal. Allah berikan kita pikiran agar kita berfikir. Afala taqilun? Afala tubsirun? Tidakkah kalian berfikir wahai hambaku? Afala tatadakkarun? Kenapa kalian tidak berakal? Pikirkan. Allah utus Rasul menjelaskan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita yang memilihnya. Semua kita ini punya pilihan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menghendaki untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Kita punya pilihan, ya ikhwatal iman. Anda dan saya punya pilihan untuk menjadi orang yang taat atau tidak. Semua kita punya pilihan. Yang memilih jalan kebaikan, maka silakan dia pilih jalan kebaikan. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memilih jalan keburukan, silakan dia pilih jalan keburukan. Fala yalumanna illa nafsahu. Tapi janganlah dia mencela dan menyalahkan kecuali dirinya sendiri pada hari kiamat. Saking sayangnya Allah kepada kita, ikhwatal iman, Allah utus seorang Rasul menyampaikan segala jalan yang mengantarkan menuju surga. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, disyariatkan amalan-amalan yang mudah untuk mereka menjadi penghuni surga. Tapi tinggal kita mau melangkah, mau berjalan, mau meniti jalan tersebut atau tidak. Kita yang punya pilihan. Ya ikhwatal iman, banyak orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tinggalkan begitu saja. Banyak orang yang diberikan kesempatan ya untuk menuntut ilmu, tapi dia sia-siakan kesempatannya untuk menuntut ilmu. Banyak orang punya kesempatan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Banyak orang yang kaya diberikan kesempatan untuk masuk surga lewat hartanya, tapi dia sia-siakan kesempatan itu. Banyak orang yang sehat, segar, bugar, namun dia tidak memanfaatkan kesehatannya dan kebugarannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, ya, pantaslah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, kullun nasi yaghdu. Semua manusia ini sedang mempertaruhkan dirinya. Lain, dia binasakan dirinya sendiri. Dan kita tidak terlepas dari dua manusia ini. Manusia ini semuanya berjalan, ikhwatal iman.
Berjalan di atas kebaikan atau berjalan di atas dosa dan maksiat. Makanya lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sering kita dengar, beliau mengatakan kepada kabilahnya, kabilah Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum." Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Pada hari kiamat aku tidak bisa sedikit pun menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Wa ya bani Abdi Manaf, dikhususkan kabilahnya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian, aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah pada hari kiamat. Wa ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Hari kiamat aku tidak bisa menyelamatkan engkau, melindungi engkau dari siksa Allah. Wa ya Safiyah ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu pada hari kiamat. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Minta hartaku di dunia ini silahkan semaumu, tapi pada hari kiamat aku tidak bisa melindungimu dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kita selamatkan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Lihat, hari kiamat ini hari yang berat para jamaah. Ketika kita bangkit dari kubur, datang tidak membawa sesuatu. Berjalan di padang mahsyar dengan terik matahari yang begitu panas, menunggu jangka waktu yang sangat lama. Kemudian Nabi memberikan syafaat, kemudian dihisab. Setelah dihisab, ditimbang amalan. Setelah ditimbang amalan, datanglah masa di mana kita akan melewati as-sirat. Makanya peristiwa itu melelahkan, dan di dunia ini kita harus siap lelah untuk beribadah. Ya ikhwatal iman, orang untuk sukses di dunia ini dia harus rela berkorban. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini kecuali dia harus berkorban. Mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktunya, mengorbankan anak dan istrinya. Kita harus rela berkorban. Kita harus siap lelah demi beribadah kepada Allah. Ya ikhwatal iman, para sahabat lelah, Nabi SAW begitu lelah beribadah kepada Rabbul Alamin, sepayah-payahnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ini prinsipnya orang-orang beriman. Fa idza faraghta fansab. Jikalau engkau selesai dari satu urusan, berletih-letihlah engkau berbuat ibadah kepada Allah. Orang beriman itu harus siap capek para jamaah, bukan kita berleha-leha santai. Kita harus melelahkan diri kita di dunia. Jangan kita seperti yang difirmankan oleh Allah, wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka meninggalkan kehidupan yang berat di belakang hari mereka. Tambah berat ikhwatal iman apabila punggung kita, pundak kita ini dipenuhi dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Tambah berat. Ya ikhwatal iman, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan ganjaran berupa surga, berupa neraka, berupa kenikmatan yang abadi, agar hati itu lebih berpikir kepada balasan akhirat daripada balasan dunia.
agar kita ini memberikan dunia itu porsinya. Ikhwatal iman, dunia itu di tangan dan akhirat itu di hati. Allah nggak pernah melarang kita untuk dunia. Silakan jadikan genggam dunia itu di tangan Anda, tapi selalu jadikan akhirat itu di hati kita. Makanya ya Allah mengatakan dalam surat Al-Infitar yang sering kita dengar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari itu tidak ada yang berdaya untuk menolong orang lain. Karena anda ketagen saling denden kan senina atau jembatan. Ndara itu senang pikiran para jamaah. Gak ada kita mau mikir kita saling tuntun sama istri, sama anak kita di atas jembatan itu. Yang kita pikirkan bagaimana kita begitu cepat melewatinya. Yang kita pikirkan bagaimana kita selamat di atasnya. Nanti ada syafaat para jamaah. Syafaat itu yang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Para malaikat memberikan syafaat, orang-orang mati syahid memberikan syafaat, orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Tapi dalam jembatan gak ada, ya. Untuk kira punya tali gitu, kasang tali bagaimana? Nara. Gak ada ikhwatal iman. Jadi yang menjadi tolak ukur kita untuk lewat di situ adalah apa? Amalan kita. Subhanallah ikhwatal iman. Hadis ini, makanya inilah kenapa kita sering membahas tentang al-imanu bil yaumil akhir. Ini sebagai apa? Update iman kita, bahasa kerennya ya. Ya, memperbaharui iman kita ini. Yang namanya kita ini manusia ini para jamaah, subhanallah. Nengkata ngaji semangat, seakan-akan kita luar biasa pengennya semangat. Tapi kalau sudah pulang di rumah, lihat barang dagangan, jualan, lupa tahu kajian singone. Itulah manusia ikhwatal iman. Maka kita harus sering datang bolak-balik rumah Allah ini, dengar kajian, agar hati ini terus baru dengan imannya. Ya, coba para jamaah, ada pohon kayu yang ditanam di tanah yang gersang, dibiarkan begitu saja, apakah dia akan tumbuh hidup? Dia akan mati. Ibarat itulah hati manusia. Hati ini gersang ikhwatal iman kalau tidak disirami dengan wahyu Allah yang menjadikan hati ini hidup dua, Al-Quran was sunnah. Maka hati yang tidak pernah mendengarkan nasihat Al-Quran, mendengarkan nasihat, hati yang mati. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa ikhwatul iman? Hati yang gersang, tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita di atas sirat. Ya, Allahumma sallimna minas sirat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab para jamaah. Baik. Tentang pertanyaan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Syafaat yang pertama disebut apa? Syafaatul uzma. Itu yang disebut dengan wa minal laili fatahajjad bihin nafilata asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini disebut maqaman mahmud. Syafaat tempat terpuji, syafaat tertinggi. Yaitu kapan? Ketika manusia, ini dalam hadis yang panjang, sudah lewat pembahasannya dalam kitab ini.
Nabi seluruh manusia pada saat itu dalam keadaan penantian yang lama. Kemudian datanglah kepada siapa? Nabi Adam, ditolak. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, ditolak. Kemudian datang kepada Nabi siapa? Ibrahim, ditolak. Nabi Musa ditolak, Nabi Isa ditolak. Kemudian sampailah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, aku yang akan melakukannya, kata Nabi SAW. Barulah Nabi kita bersujud. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah engkau akan diberikan, berikan syafaat, engkau diberikan izin untuk memberi syafaat. Syafaat yang lain adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib, diringankan apa? Siksanya. Kemudian syafaat yang lain, syafaat untuk memberikan orang-orang yang beriman masuk surga. Jadi pintu surga itu tidak akan dibuka sampai ada syafaat dari Nabi SAW. Kemudian syafaat untuk mengangkat derajat surga bagi penghuni surga. Kemudian syafaat bagi siapa? Bagi pelaku dosa besar. Karena Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar bagi umatku. Ini macam-macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada hari kiamat. Di samping ada syafaat yang lain, yaitu adanya orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bagaimana dengan syafaat Nabi di dunia? Ada beberapa syafaat Nabi di dunia. Contoh syafaat Nabi untuk sahabatnya, tapi 10 yang dijamin masuk surga. Tentu itu wahyu dari Allah. Kemudian siapa? Uqasyah ibn Mihsan ketika meminta termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi banyak mendoakan para sahabatnya ketika sahabatnya minta doa. Abu Hurairah meminta agar didoakan ibunya masuk Islam. Nabi doakan ibunya masuk Islam. Tapi kalau Nabi setelah meninggal dunia nggak ada syafaat lagi. Kalau orang-orang soleh nggak ada syafaatnya di dunia, nggak ada. Apalagi tenang be aku akan nemangi dari surga, menara papali rau ini jana. Ande nagin bau. Nabi aja ngomongnya begitu. Ya. Apalagi ada khurafat-khurafat yang tersebar di media sosial para jamaah. Dia ada tokoh yang Masya Allah, surga itu milik Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Ya, tinggal bayar syafaat masuk surga kan enak, enggak usah kita ruwet-ruwet para jamaah. Dong apa gunanya syariat ini? Maka kalau Nabi sudah meninggal dunia nggak ada syafaat lagi. Para sahabat tidak pernah minta syafaat di kubur Nabi, nggak pernah. Abdullah bin Umar cuman lewat mengucapkan salam kepada Nabi, kepada bapaknya, kepada Abu Bakar, selesai. Nggak ada riwayat para sahabat datang, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Nggak ada. Yang ada mereka itu meminta kepada doanya orang yang hidup, minta syafaat sama yang hidup. Kanggo boleh meminta syafaat kepada orang yang hidup, tapi dalam perkara yang dia mampu. Contoh, misalkan ya mami niki kerja di puskesmas. Nah, mami kita ngelamar jadi perawat tuh, no. Temang kita. Nah, ini namanya minta syafaat. Maka kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, kalian akan diberikan pahala. Dalam urusan yang kita mampu
mampu untuk melakukannya. Yang dapat orang tuanya. Syafaat anak itu yang dapat siapa? Orang tuanya. Makanya dalam hadis yang sering kita sampaikan, ketika orang tua kaget tentang derajatnya di mana? Di surga. Orang tua ini mengatakan, bagaimana saya mungkin mendapatkan ini? Anna li hadza. Kok bisa saya mendapatkan surga yang tinggi? Apa jawaban Allah? Bistighfari waladika laka. Karena anakmu yang memintakan ampun untukmu. Jadi jelas di situ anakmu, bukan cucumu. Iya. Tapi kalau papu dapat dari siapa? Ya anaknya sendiri. Ya, makanya para jamaah, kenapa kita disuruh sungguh-sungguh mendidik anak? Karena mereka ini saldo tanpa batas. Investasi yang paling menguntungkan. Makanya para nampun surta nelui anak ta. Saya gagal besang arak masih kesempatan si lain. Anak kita misalkan 10, 5 gagal, lagu 5 soleh, alhamdulillah. Itu adalah lalu kan. Benengka anak semata wayang. Wah bejengilan. Bailallah. Bekas saya tagin harapan gin doyang itu nengka ini. Abang nasib Noah. Kalau yang mandul nggak dapat apa-apa, nasibnya sudah. Nah, wallahu taala alam. Allah tahu kenapa dia berhak bangkol. Allah tahu kenapa dia, kan dia adil berarti. Bukan masalah adil nggak adil. Allah Maha tahu dia berhak atau tidak punya anak para jamaah. Mungkin kalau dia punya anak, anaknya paling jahat. Jadi ada hikmahnya. Kenapa Allah tidak memberikan dia anak? Jelas ini? Nah, wallahu taala alam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya punya penyakit kencing tiba-tiba keluar. Kadang-kadang saat sholat juga keluar. Apakah saya harus mengulang sholat? Dan jika sholat yang diulang keluar lagi bagaimana? Ini pembahasannya disebut salisul baul kalau tidak salah, atau sulusul baul. Orang apa bahasa anda? Apa bahasa medisnya? Beser? Beser. Lamun bahasan dengan laimal ketirian. Pada ke? Oh, pada nengka jeno. Pada taib. Iya. Fatwa Syekh bin Baz dan ulama yang lain hukumnya sama dengan wanita yang istihadah. Dia sholat. Yang penting ketika dia berwudu itu dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu, dia sholat. Keluar lagi itu la yadur, kata Syekh bin Baz, tidak memberikan mudarat. Andai kata dia pakai pembalut seperti wanita atau pakai dia pempas, maka tidak ada masalah, boleh. Jelas ini? Nah, wallahu taala alam. Haidallah, ini pelu perkatawanan ini. 4 perkara sebelum tidur walau sesibuk manapun dengan tugas harian. Rasulullah berpesan kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. 1, sebelum khatam Al-Quran. Ini tidak ada dalilnya ini. Yang ada dalilnya surat As-Sajdah dengan surat Al-Mulk. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Yang kedua, sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat. Ini tidak ada dalilnya. Artinya bersolawat sebelum tidur. Yang ketiga, sebelum para muslimin meridhoi engkau. Ini dalilnya sahabat yang apa? Ya, yang tidak ada kebenciannya terhadap kaum muslimin. Ini yang ada dalilnya. Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat,
ya akan muncul dari sini lelaki penghuni surga. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar nginap di rumahnya, pengen cari tahu berapa kali diulang oleh Nabi, ternyata dia penghuni surga. Enggak ada amalan yang istimewa, sama sholat sama. Cuman apa? Rahasianya di hati. Dia tidak punya hasad kepada siapapun ketika dia tidur. Yang keempat, sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah, la ilaha illallah. Kemudian dikatakan, ya, apa katanya ini? Satu, jika engkau tidur bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, seakan-akan engkau menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Kemudian yang kedua, bacalah salawat untukku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberimu syafaat. Alhamdulillah. Sebab nabi nyari syafaat ini. Yang ketiga, beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridhoi engkau. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini doa yang diri pinin di. Ini bukan mendoakan orang kaum muslimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itu doa yang cocok. Allah. Memperbanyak tasbih, tahmid dan bertahlil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita katakan yang ada dalilnya dari perbuatan ini cuman membaca qul huwallah saja, digandeng dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada kita disuruh oleh Nabi SAW memintakan ampun kepada kaum muslimin, apalagi lapasnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mendoakan diri sendiri, enggak ada untuk orang-orang beriman ini. Ya. Kemudian berselawat kepada Nabi dan seluruh para nabi, semua nabi akan memberikan syafaat. Ini tidak ada dalilnya, apalagi sumbernya tidak ada ini. Siapa yang meriwayatkannya? Siapa perawinya? Dalam kitab apa? Silahkan datangkan. Kalau ada kita teliti riwayatnya sahih atau dhaif. Ya, kalau tidak ada riwayatnya, maka jangan membuat ibadah yang tidak ada contohnya. Zikir sebelum tidur, amalan sebelum tidur banyak sekali dari sunnah Rasulullah SAW. Maka cukupkan diri dengan sunnah. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Tanya pertanyaan yang lain? Sila yang belakang. Angkat suara yang kurang jelas. Taib. Pertanyaannya, setelah kita melewati jembatan, ya akan datang pembahasan nanti kita jawab dia. Pembahasan berikutnya yang disebut dengan Al-Qantarah. Apa namanya? Al-Qantarah, tempat setelah As-Sirat yang akan terjadi qisas di sana sebelum masuk ke dalam surga. Qantarah diterjemahkan dengan bahasa kita artinya juga jembatan. Nanti akan datang pembahasannya biiznillahi ta'ala pada bulan depan, minggu yang ketiga insyaallah ta'ala. Jangan tergesa-gesa para jamaah, biar pembahasannya terurut dengan baik, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga kita bisa mengaji dan menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.